dengan NIM 23205097. Saya Dwi Fauzizah dengan NIM 205005. Saya Dewi Dahlia Syahidah dengan NIM 232050. Saya Siti Mutmainah dengan NIM 23205074. Saya Siti Nur Khotimah dengan NIM 23205051. Saya Azra Aisyah Gita dengan NIM 23205043. Saya Islani Caya Febrianti dengan NIM 23205086. Di sini kita akan memaparkan mengenai manajemen pendidikan Islam dalam pendidikan formal. Mari kita saksikan videonya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan formal dan karakteristiknya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, berjenjang dan memiliki kurikulum yang jelas. Dalam konteks pendidikan Islam, jalur formal ini mencakup RA, MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi. Ciri utama dari pendidikan formal Islam ini adalah integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya tidak hanya mencetak manusia yang cerdas intelektual, tapi juga yang bermoral dan berakhlak Islami. Pendidikan Islam membentuk generasi yang Islam yang siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis dan juga teologis dalam pendidikan Islam. Dalam Islam sendiri, pendidikan merupakan landasan yang kokoh baik secara filosofis maupun teologis. Al-Quran adalah sumber utama yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Salah satunya dari terjemahannya itu berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka tujuan utama pendidikan Islam adalah mencetak insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara aspek intelektual, emosional, spiritual, dan juga sosial. Maka dari itu, pendidikan Islam itu harus mengarah pada pembentukan karakter dan integritas pribadi yang tinggi. Sistem pendidikan formal Islam mengikuti jenjang nasional, tetapi dengan keabsahan tersendiri. Berikut jenjang-jenjang tersebut. 1. RA Rodatul Atfal, pendidikan anak usia dini berbasis nilai Islam. MI Madrasah Ibtidaiyah, pendidikan setara dengan SD, tambahan kurikulum keagamaan. MTS Madrasah Sanawiyah, setara SMP dengan pendalaman materi agama. MA Madrasah Aliyah, setara dengan SMA dengan peminatan keagamaan. PTKI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam seperti UIN, IAIN, STAIN. Struktur ini dikembangkan di bawah naungan Kementerian Agama dan mengacu pada standar nasional pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dirancang untuk menyelaraskan ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Kurikulum khas madrasah mencakup akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab, dan SKI. Manajemen kurikulum melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara menyeluruh. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada pembentukan karakter yang mulia. Kepala sekolah dalam pendidikan berperan sebagai pemimpin spiritual dan manajer lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun visi dan misi, mengolah dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Sementara itu, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan. Guru memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam membentuk karakter peserta didik yang bertujuan untuk menciptakan lulusan terbaik yang memiliki wawasan yang tinggi dan berakhlak mulia. Sarana prasarana yang memadai sangat menunjang keberhasilan pendidikan. Dalam konteks madrasah atau sekolah Islam, fasilitas seperti ruang kelas, masjid, perpustakaan,
perpustakaan, laboratorium, dan juga taman harus dikelola dengan baik. Lingkungan belajar harus dirancang untuk menciptakan suasana kondusif, bersih, nyaman, dan bernuansa Islami. Manajemen fasilitas harus menjamin keberlangsungan dan pemeliharaan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan Islam tidak hanya terletak pada kurikulum, tetapi juga pada fisik dan lingkungan pendukungnya. Evaluasi pendidikan Islam mencangkup aspek kognitif atau aspek pengetahuan, aspek afektif atau aspek sifat, dan juga aspek psikomotorik yaitu aspek keterampilan. Selain itu, aspek spiritual meliputi kejujuran, ketaatan, dan ibadah juga menjadi indikator penting. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas sekolah dan Kementerian Agama. Mutu pendidikan juga ditentukan oleh profesionalisme guru, efektivitas manajemen, dan dukungan masyarakat serta orang tua. Selanjutnya yaitu adalah tantangan dan inovasi. Pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan keterbatasan dana dan SDM yang belum merata. Untuk itu diperlukan inovasi seperti 1. Penerapan teknologi dalam pembelajaran, 2. Penguatan pelatihan guru, 3. Penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS, 4. Kolaborasi antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, mari kita jadikan pendidikan formal dalam Islam sebagai jalan untuk mencetak generasi berkualitas, beriman, berkontribusi dalam bangun peradaban. Sekian yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat bagi para penonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum.